Selamat pagi keluarga besar Fransipa. Kami pun, ya pun. Salam Fransiskus berjiwa besar. Teman-teman, suster, bapak, ibu guru, dan bapak orang tua yang terkasih, marilah kegiatan kita hari ini kita awali dengan doa pagi bersama. Mari kita lambungkan pujian bagi Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Rahim, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Dalam masa Prapaskah ini, bimbinglah kami untuk semakin dekat dengan-Mu melalui pertobatan, doa, dan kasih kepada sesama. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengarkan dan menjalankan kehendak-Mu. Semoga dengan sabda-Mu hari ini Engkau mengarahkan hati dan perbuatan kami agar seturut dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Injil Lukas, bab 4 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun, Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan, janda di Sarfat, di Taman Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak sakit kulit menular di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain dari Naaman, orang Syria itu. Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Ketika mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa Nabi tidak selalu diterima di tempat asalnya. Kadang-kadang orang yang paling dekat dengan kita sulit menerima kebenaran. Mari kita berusaha untuk selalu mendengarkan dan menerima kebenaran, meskipun itu datang dari orang yang kita kenal. Tuhan yang bijaksana, berikanlah kami hati yang terbuka menerima kebenaran meskipun itu datang dari orang yang dekat dengan kita. Bantulah kami untuk selalu mendengarkan kebenaran-Mu. Amin. doa Yubileum. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami
dalam Putramu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus dan penuh pertobatan. Engkau telah memberikan Putramu, Yesus Kristus, sebagai tanda cinta dan keselamatan bagi dunia. Bantulah kami untuk semakin dekat kepadamu melalui doa, puasa, dan amal kasih. Ajarilah kami untuk melepaskan diri dari hal-hal duniawi yang menghalangi langkah kami menuju kekudusan. Bimbinglah kami agar lebih sabar, rendah hati, dan peduli terhadap sesama, terutama mereka yang menderita dan membutuhkan. Demi Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga segala rencana dan niat baik kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih seluruh keluarga besar Fransiskus yang sudah mengikuti doa pagi. Mari terus berbuat baik, jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat belajar dan bekerja. Tuhan memberkati. Dadah.
Yesus.